Mohon doa restunya, karena saking beratnya tugas kami itu, saya baru tahu kenapa tugas Menteri Agraria kok berat. Karena saya kemarin waktu Lebaran, saya silaturahmi ke Gus Koyum, Kiai Haji Abdul Qoyum Mansur, seorang ulama karismatik yang sangat alim di Lasem, Rembang. Kata Gus Koyum, saya mengutip beliau, di dalam Al-Quran itu ada 6.666 ayat. Yang bicara soal tanah ada 483. 483 ayat yang bicara tentang Al-Quran. Kalau ada alumni PMI yang mau nulis disertasi atau tesis tentang relevansi ayat-ayat bicara tentang tanah, bisa ketemu saya, akan saya kasih beasiswa tentang itu. Salah satu ayatnya adalah wa minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Surat Toha ayat 55. Dari tanahlah aku ciptakan kalian manusia, ke dalam tanah aku kembalikan manusia, dan dari tanah aku munculkan lagi manusia ke dalam kehidupan yang berbeda. Tiga agama samawi pendapatnya sama soal tanah. Ini pertanda bahwa sejak zaman Nabi Adam sampai sekarang ini memang tanah menjadi sumber masalah. Dan saya paham, karena manusia itu bentuknya beda-beda, saya yakin dulu itu manusia diciptakan juga dari tanah yang berbeda-beda. Ada kayak Mbak Anggi. Mbak Anggi ini ketua Komisi 6. Oh, Komisi 6 itu namanya Komisi 6, mitranya BUMN. Mbak Anggi ini saya tahu kalau ke luar negeri kunjungan kerja itu pasti belanja, beli tas, beli sepatu, beli jam. Seperti ibu-ibu yang lain kalau punya kesempatan. Saya yakin beliau ini dulu lahirnya terbuat dari tanah pasar. Karena hobinya belanja terus-menerus. Tapi ada orang seperti Pak Ndin, Pak Mukoam, Pak Darto yang hobinya itu konflik terus begitu. Ya kan? Ini jangan-jangan dulu terbuat dari tanah sengketa itu. Yang sertifikatnya itu, nah, tapi juga mohon maaf ya, ada manusia di PMI juga yang orang seperti Amsardul Manan, yang kalau buat usaha apapun bangkrut terus. Habis itu minta modal ke teman-teman yang lain terus. Saya yakin dulu ini terbuat dari tanah kuburan ini. Ini kok ketawa gimana, asli. Shot. Pakai shot ya aslinya. Nah, Bapak sekalian, jadi tanah di Indonesia total jumlahnya 120 juta hektar. Ntar dulu, nanti sampai situ. Dari 120 juta hektar, 190 juta hektar, 120 jutanya berupa hutan. Yang hutan nggak bisa kita apa-apakan karena sudah ada penguasanya, menterinya namanya Raja Juli Hutan, Raja Hutan. Ya kan juga. Yang 70 juta ini namanya APL. Nah, ini di bawah kekuasaan saya ini. Nah, 70 juta ini Bapak sekalian, ini yang menjadi concern kita ketika kita aktif di zaman pergerakan. Ada ketidakadilan struktural negara pada masa lampau dalam melakukan redistribusi tanah-tanah negara dalam bentuk hak guna usaha maupun dalam bentuk hak guna bangunan. Kenapa? Dari 70 juta itu 46%-nya dikuasai oleh 3.600 perusahaan, yang 3.600 perusahaan ini kalau kita deteksi hanya dimiliki oleh 60 keluarga di Indonesia.
Ini yang oleh teman-teman aktivis PMI itu ketika di demo yang disebut dengan oligarki ya ini. 60 keluarga menguasai 46% total tanah di Indonesia. Tanah APL, non hutan. Ada satu keluarga yang saya tahu keluarga itu setiap muktamar NU juga ikut membantu. Ya kan? Muktamar PKB juga pasti juga membantu. Muktamar Golkar apalagi. Keluarga itu sampai mempunyai 1,8 juta hektar. Satu keluarga. Ini yang disebut dengan keadilan, ketidakadilan struktural di Indonesia. Saya sama Pak Nasaruddin Umar sama Pak Juri Mas Amin ada dalam kabinet, khususnya saya dipanggil khusus ketika jadi ini, Menteri Agraria ini diminta oleh Presiden, dikasih perintah jelas, tolong tata ulang redistribusi tanah negara ini dalam bentuk hak guna usaha dan hak guna bangunan dengan mengedepankan prinsip pertama adalah prinsip keadilan, prinsip kedua adalah pemerataan, dan prinsip ketiga adalah prinsip kesinambungan ekonomi. Terhadap perintah ini kami terjemahkan, yang kesinambungan ekonomi berarti yang sudah ada jangan dimatikan. Terhadap pemerataan dan keadilan ekonomi, yang sudah ada tapi kecil kasih kesempatan yang lain supaya tumbuh. Yang belum ada, belum punya seperti wajah-wajah alumni PMI ini, tolong kasih kesempatan tapi dengan catatan harus lebih produktif daripada pemain-pemain sebelumnya. Karena itu konsep diklat masuk dalam konsep di sini. Ya kan, dalam skema bagian dari prinsip keadilan dan prinsip pemerataan di sini. Karena itu kami mengundang. Kami sudah keliling ke semua ormas, NU sudah, Muhammadiyah sudah,